Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa mengupdate kembali untuk melihat progres dari pembangunan Stadion Kebanggaan warga Kota Lamongan, yaitu Stadion Surajaya Lamongan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dulur semua yang sudah mendukung saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, bisa di-subscribe dulu dan juga di-like video ini agar saya lebih rajin saat melakukan update pembangunan Stadion Surajaya Lamongan. Dan kepada dulur-dulurku semua dimanapun Anda berada yang sekarang sedang menonton video ini, saya doakan agar kita semua tetap diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik, sebelum kita melihat lebih detail pembangunan Stadion Surajaya Lamongan, saya ingin menambahkan sedikit informasi kepada teman-teman yang sekiranya belum mengetahui informasi ini ya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR melakukan renovasi sejumlah stadion yang ada di Indonesia. Stadion sendiri yang direnovasi berjumlah kurang lebih 22 stadion dan salah satunya adalah Stadion Surajaya Lamongan. Tapi yang istimewa di sini adalah untuk Stadion Surajaya sendiri tidak hanya direnovasi, melainkan dibangun ulang atau dibangun stadion yang baru. Untuk stadion yang lama sendiri sudah dirobohkan pada akhir tahun 2023. Sebenarnya Stadion Surajaya itu hanya direnovasi atau diperbaiki tribunnya di sisi timur dan juga sisi barat. Setelah dilakukan pengecekan struktur oleh kementerian terkait, ternyata Stadion Surajaya Lamongan tidak layak keseluruhan tribunnya, sehingga harus dilakukan perobohan dan dilanjutkan pembangunan stadion yang baru. Dan nantinya Stadion Surajaya Lamongan yang baru ini akan menjadi stadion yang berstandar FIFA ya, karena memang dari segi desain dan juga segi kenyamanan dan juga keamanan lebih ditingkatkan dibandingkan stadion yang lama, yang mana untuk stadion yang baru ini nantinya akan memiliki desain yang lebih modern, karena memang stadion yang baru ini tanpa lintasan atletik. Karena bolo-bolo juga tahu stadion non atletik di Indonesia itu cukup jarang, mungkin baru akhir-akhir ini banyak dibangun stadion yang baru tanpa lintasan atletik, seperti Stadion JIS, Stadion Kediri, Stadion Sumatera Utara, dan stadion yang paling baru atau belum selesai masih dalam proses pembangunan yaitu Stadion Surajaya Lamongan. Untuk target sendiri, Stadion Surajaya Lamongan ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024, sehingga di tahun 2025 Stadion Kebanggaan warga Kota Lamongan ini sudah bisa dipakai dan juga bisa menjadi kandang tim dari Persela Lamongan, karena memang untuk saat ini tim Persela Lamongan harus menjadi tim musafir yang harus berlaga di Kota Tuban, karena memang stadion di Lamongan hanya satu stadion. Ya baik, sekarang kita akan bergeser menuju ke sisi utara untuk melihat perkembangan atau progres terbaru pekerjaan yang berada di sisi tribun utara. Untuk di tribun utara sendiri untuk saat ini masih proses pemasangan kursi single seat ya. Bagi teman-teman yang bertanya kenapa pintu masuk begitu banyak, dibandingkan yang lama pintu masuk hanya terdapat 3 titik, untuk yang baru ini terdapat 4 titik ya. Karena memang untuk menjadi stadion yang mempunyai standar FIFA itu bukan hanya dari segi desain saja yang harus
bagus, melainkan segi keamanan bagi semua penonton juga sangat diutamakan, yang mana untuk akses sendiri memang sangat diperlukan. Saat terjadi hal yang tidak inginkan, penonton harus cepat-cepat keluar mengosongkan semua area tribun penonton. Dan bukan hanya di bagian sisi utara saja, melainkan di seluruh bagian sektor tribun ya. Memang didesain seperti itu karena memang lebih mengutamakan keselamatan bagi para semua penonton. Dan sekarang kita berada di sisi bagian tribun bagian timur ya. Terlihat untuk di sisi timur memang sebagian precast sudah selesai terpasang, memang menyisakan sedikit yang bagian tengah, karena memang di bagian tengah sendiri sebelumnya dipakai untuk akses kendaraan berat keluar masuk ke dalam lapangan atau ke dalam stadion. Untuk kali ini sudah tidak ada aktivitas menggunakan alat berat, sehingga tribun sudah disambung dan untuk kali ini masih dalam proses pemasangan precast tribun. Nah, sekarang kita akan bergeser menuju tribun bagian selatan ya. Untuk di tribun selatan memang pemasangan precast sudah selesai dan juga penyambungan antar precast juga sudah dilakukan. Mungkin kali ini pekerjaan adalah pemasangan tembok pembatas. Sedangkan untuk tribun yang berada di sisi pojok memang sudah sempurna. Sekarang kita bergeser menuju tribun bagian barat, yang mana di tribun barat ini nanti akan menjadi tribun yang sangat eksklusif ya, yang mana nanti terdapat ruangan atau tribun VIP, VVIP, dan juga nantinya akan terdapat Royal Box. Untuk di tribun barat nantinya juga terdapat tribun khusus para difabel, karena memang stadion yang baru ini dirancang ramah bagi semua kalangan, sehingga sangat menyatukan semua kalangan masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit ke bagian lapangan, yang mana untuk penanaman rumput memang sudah selesai dilakukan, dan untuk saat ini masih dalam proses perawatan atau penumbuhan rumput ya. Sebagian rumput sudah mulai nampak hijau, meskipun hanya samar-samar, tapi menandakan rumput sudah mulai tumbuh. Apalagi di sebagian kota sudah masuk musim penghujan ya, termasuk kota Lamongan. Beberapa hari lalu memang sudah turun hujan, tapi untuk akhir-akhir ini kembali ke mode setelan awal, yaitu mode kemarau. Mungkin teman-teman sebagian bertanya apakah nanti di sisi luar akan dibiarkan polos seperti ini atau akan ada fasad. Jadi jawabannya nanti akan terdapat fasad atau kulit bagian luar ya, sehingga Stadion Surajaya yang baru ini akan terkesan lebih modern karena memang terdapat fasad yang akan menutupi bagian seluruh tribun atau seluruh bangunan stadion. Seperti inilah rencana dari penggunaan fasad yang nantinya akan terdapat di Stadion Surajaya Lamongan. Sebagian teman-teman juga bertanya kenapa lampu stadion jaraknya begitu jauh ya. Bahkan ada yang bersangka kalau lampu itu adalah lampu stadion yang lama. Bagi teman-teman yang belum tahu, lampu sendiri itu adalah lampu yang baru ya. Jadi untuk lampu yang lama memang sudah dirobohkan. Untuk saat ini itu adalah lampu yang terbaru. Memang jarak sendiri didesain agak jauh dari tribun, dikarenakan memang selain sebagai penerangan lapangan, nantinya juga menjadi penerangan tribun ya, sehingga
tribun tidak gelap saat pertandingan malam hari. Dan sebagian teman-teman atau dulur-dulur semua bertanya, apakah kursi single seat itu lebih awet atau aman saat tidak terdapat atap seperti nantinya terdapat di sisi utara, timur, dan juga selatan? Jawabannya, untuk kursi stadion biasanya itu memiliki bahan dan kualitas yang terbaik ya. Beda dengan kursi yang saya punya di rumah, kalau kena hujan 2 kali 3 kali, kena panas langsung kayak kerupuk, itu beda. Jadi untuk material dari kursi sendiri akan lebih bagus dibandingkan kursi-kursi yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita nggak perlu khawatir saat terkena panas, terkena hujan, kursi akan menjadi seperti kerupuk. Itu sangat-sangat kecil kemungkinan, karena memang kualitas dari kursi single seat sendiri memang dirancang tahan terhadap hujan dan juga panas. Kalau kita perhatikan, Stadion Surajaya Lamongan ini jaraknya tidak terlalu jauh ya dengan Jalan Lingkar Utara. Untuk Jalan Lingkar Utara sendiri masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Mungkin kedepannya pemerintah Kabupaten Lamongan bisa membangun jalan dari stadion menuju Jalan Lingkar Utara, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Hitung-hitung nanti bisa diperuntukkan untuk akses supaya tidak mengandalkan satu akses saja ya, karena memang akses berada di sisi selatan. Semoga nantinya akan ada pembangunan jalan dari Jalan Lingkar Utara menuju Stadion Surajaya Lamongan. Sedangkan untuk pembangunan kali ini sudah berjalan 51% ya. Jadi sudah separuh perjalanan dari pembangunan stadion ini sudah terselesaikan. Untuk bangunan fisik sendiri memang sudah selesai dilakukan pekerjaan, tinggal dilakukan pemasangan precast di sebagian titik, dan juga nantinya akan terdapat pemasangan atap yang berada di sisi tribun bagian barat. Nah, kali ini kita akan melihat lebih tinggi untuk melihat keseluruhan bangunan stadion, betapa megahnya ya. Mari kita lihat bersama. Sebentar, saya masih kurang tinggi. Nah, seperti inilah Masya Allah kemegahan stadion kebanggaan warga kota Lamongan ya. Meskipun apalagi nantinya atap sudah selesai terpasang, akan menambah kemegahan dari stadion Surajaya Lamongan ini. Bagi teman-teman yang bertanya apakah nanti bangunan yang berada di sisi timur itu akan dibongkar atau dibiarkan saja, untuk bangunan di sisi timur sendiri nantinya saat pembangunan Stadion Surajaya Lamongan ini sudah selesai 100% akan dibongkar, karena memang itu hanya bangunan sementara saat pembangunan Stadion Surajaya Lamongan. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah mensupport, mendukung saya dengan cara mensubscribe channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, bisa di subscribe dulu dan juga di like videonya agar saya lebih rajin saat melakukan update pembangunan Stadion Surajaya Lamongan. Dan tidak lupa pula kita doakan kepada seluruh pekerja pembangunan Stadion Surajaya Lamongan agar tetap diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja updatean kali ini. Bila ada yang salah dalam penjelasan atau narasi saya, bisa teman-teman atau
dulur-dulur semua tambahkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.